Informasi berikutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus gangguan ginjal akut yang terjadi di Indonesia belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Menurut Menkes, kategori KLB hanya ditetapkan untuk penyakit menular, sementara gangguan ginjal akut tidak menular. Desakan untuk menetapkan kasus gangguan ginjal akut pada anak menjadi kejadian luar biasa atau KLB kian menguat. Hingga Kamis 27 Oktober 2022, jumlah temuan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di tanah air telah mencapai 269 kasus dengan 157 pasien diantaranya meninggal dunia. Meski kasusnya merebak, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai penetapan kejadian luar biasa pada kasus gangguan ginjal akut pada anak tidak tepat. Pasalnya, kategori KLB hanya ditetapkan untuk penyakit menular. Yang terpenting menurut Menkes, saat ini obat penawar untuk gangguan ginjal akut pada anak sudah ditemukan. Bantuan obat didapat dari Singapura, Australia, dan Jepang. Didesain awalnya itu penyakit menular. Ini bukan penyakit menular. Yang penting saya mau sampaikan gini, obatnya sudah ditemukan, dan obatnya sudah dites. Dari 10 orang anak yang kena di RSCM, 7 itu totally sembuh, dan 3 itu tidak memburuk. Karena penyakit ini memburuknya cepat sekali, itu di hari kelima dia akan nampak memburuk kemudian meninggal. Jadi kita udah pastikan bahwa obatnya ada. Dan sekarang kita udah dapat bantuan dari Singapura, terima kasih 30 dari Singapura. Dari Australia kita dapat 16 for free. Dan sekarang kita working dengan Jepang. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji usulan terkait penetapan status KLB pada gangguan ginjal akut. Menurut Wapres, ada sejumlah kriteria sebelum menetapkan status KLB. Saya kira usulan itu akan direspon oleh pemerintah dan sekarang sedang dikaji apakah bisa memenuhi syarat standar bahwa ini darurat KLB atau baru ini semacam kejadian biasa. Nah, nanti tunggu saja. Ya, KLB akan mendengar setiap usulan dan akan mempertimbangkan. Kita biasanya kalau memang darurat kita akan bilang darurat. Sementara itu, guna menginvestigasi penggunaan zat pelarut berbahaya pada obat jenis sirup, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bekerja sama dengan Polri. Temuan terbaru BPOM, ada indikasi zat berbahaya yang menyebabkan kasus gangguan ginjal akut berasal dari bahan baku pembuatan obat. Bahwa ada indikasi bahwa konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi, konsentrasi yang tinggi dari pencemar dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku, ya, artinya sumber bahan bakunya, ya, karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan adanya EG dan DEG sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat, ya. Tapi kalaupun ada di dalam pelarutnya, ya, jadi EG dan DEG itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut. Polri sendiri hingga kini masih mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan ginjal akut pada anak. Pendalaman terhadap industri farmasi yang diduga berkaitan dengan obat sirup penyebab gangguan ginjal akut juga jadi prioritas tim khusus Bareskrim Polri. Sifatnya masih penyelidikan dulu. Jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa dan tentunya apabila nanti sudah cukup alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih berproses. Sejauh ini ada 2 perusahaan farmasi yang diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus pidana gangguan ginjal akut pada anak. 2 perusahaan itu diperiksa terkait penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol dengan konsentrasi yang sangat tinggi dalam produk obat sirupnya. Tim Liputan Kompas TV.